Momen keakraban Miss Hilgers dan Tom Haye viral usai duel di lanjutan Liga Belanda. Miss Hilgers dan Eliano sumpah WNI pekan depan dipastikan nutur didaftarkan. Nasib apes Arkan Kakak usai tidak dibawa Indra Syafri ke timnas Indonesia U20. Sintayong bocorkan 26 pemain yang dipanggil ke timnas senior dipenuhi pemain abroad. Teams Raven disiap tempur di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Momen menarik terjadi di laga Almere City melawan FC Twente di Liga Belanda 2024-2025. Laga itu mempertemukan pemain timnas Indonesia Tom Haye dan juga Miss Hilgers. Laga itu berlangsung di kandang Almere City, yakni di Yanmar Stadium pada Minggu 22 September 2024 malam. Laga itu dimenangkan klub Miss Hilgers 5-0. Namun momen menarik terjadi di awal pertandingan. Tom Haye dan Miss Hilgers terlihat semakin akrab. Kedua pemain tersebut kini punya kesamaan, yakni sama-sama keturunan Indonesia. Bedanya, Tom Haye sudah membela timnas Indonesia, sedangkan Miss Hilgers selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia, karena proses naturalisasinya tinggal mengambil sumpah pekan ini. Kedua pemain tersebut dipertemukan di satu lapangan. Tom Haye dan juga Miss Hilgers langsung berpelukan di lapangan saat awal laga. Momen itu langsung viral di media sosial TikTok. Netizen Indonesia terharu melihat keakraban dua pemain tersebut. Sangat terharu, musim lalu mereka ketemu kayak orang gak kenal, pada sama-sama keturunan Indonesia. Sekarang mereka berpelukan dan saling sapa, ujar netizen Indonesia. Jika tak ada halangan, Tom Haye dan juga Miss Hilgers bisa sama-sama membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan kembali bertanding melawan Bahrain dan juga Cina bulan Oktober 2024 mendatang. Kisah miris Arkan Kakak yang gagal masuk skuad timnas Indonesia 20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas Indonesia 20 yakni Indra Syafri mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan mengarungi grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dari 23 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama penyerang Persis Solo yakni Arkan Kakak. Padahal ex penyerang timnas Indonesia U16 ini sebelumnya mengikuti momen latihan timnas Indonesia 20 di Bali pekan lalu. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Indra Syafri kenapa tidak membawa penyerang 17 tahun tersebut. Namun disinyalir Arkan Kakak tidak dibawa karena kalah saing. Indra Syafri hanya membutuhkan satu penyerang murni dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikannya. Posisi satu penyerang murni itu berpotensi diisi oleh penyerang FC Dordrecht U21 yakni Jis Raven. Jikapun Indra Syafri ingin melakukan rotasi pemain ataupun Jis Raven berhalangan main, ada nama-nama lain yang dapat diandalkan, yakni Muhammad Ragil dari Bayangkara FC dan juga Mufid Iskandar dari Maluku Utara Selection. Meski begitu, hal ini bukanlah akhir dari karir Arkan Kakak di timnas Indonesia. Masih berusia 17 tahun, karir sepak bolanya di level klub maupun di tim nasional masih terbuka lebar. Jika tampil oke bersama dengan Persis Solo, peluang Arkan Kakak kembali mengisi skuad timnas Indonesia 20 terbuka lebar. Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji mengatakan kemungkinan besar Miss Hilgers dan juga Eliano Renders akan bisa membela timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain dan juga Cina. Hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut akan menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada 30 September 2024. Dokumen kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia itu sudah disetujui oleh DPR RI. Sekarang prosesnya tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI di Belanda. Untuk mempercepat proses naturalisasi itu, ada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM yang datang langsung ke Belanda. Keputusan itu diambil karena Miss Hilgers dan juga Eliano Renders sedang mempunyai waktu padat di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Liga Belanda. Miss Hilgers kini memperkuat FC Twente, sedangkan Eliano Renders bermain untuk PSV Zwolle. Kedua pemain itu sulit untuk datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Proses dipercepat naturalisasi itu agar Miss Hilgers juga Eliano Renders bisa didaftarkan untuk menjalani pertandingan melawan Bahrain dan juga Cina. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Setelah itu, timnas Indonesia akan menantang Cina pada laga keempat grup C. Pendaftaran pemain untuk melawan Bahrain akan ditutup pada 3 Oktober 2024. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, mereka akan disumpah pada 30 September 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi, termasuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 hari atau 2 hari, kata Sumarji. Sumarji pun optimis kedua pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina. Tentu saja ini akan menambah kekuatan bagi skuad Garuda. Berarti pada 3 Oktober 2024, mereka bisa didaftarkan, kata Sumarji. Striker keturunan yakni Jens Reven menegaskan dirinya siap tempur bersama dengan timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala AFF U20 2025. Timnas Indonesia U20 baru saja merampungkan proses latihan atau TC di Bali jelang kualifikasi Piala AFF U20 2025 yang akan dimulai pada 25 September 2024 mendatang. Garuda Nusantara akan bertemu dengan Maladewa di laga perdana. Lalu anak asuh Indra Syafri itu akan bersuah Timor Leste di laga kedua. Dan di laga terakhir, timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Yaman. Jens Reven sudah bergabung dengan skuad Garuda. Striker keturunan ini percaya diri mengincar untuk lolos dari kualifikasi. Selesai TC di Bali, sekarang fokus ke kualifikasi, tegas Jens Reven. Jens Reven sendiri diproyeksikan untuk menjadi juru gedor timnas Indonesia U20. Sebelumnya, ia sudah menjadi pahlawan di Piala AFF U19 2024 dengan mencetak gol di laga final. Selain Jens Reven, Indra Syafri juga memanggil beberapa pemain lain, seperti Wilber Jardim serta Marcelinus Amaola yang merupakan pemain abroad. Adapun ajang kualifikasi Piala AFF U20 2025 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah. Semua pertandingan bakal digelar di Stadion Madia, Jakarta, usai sebelumnya direncanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentu mereka doakan semoga timnas Indonesia U20 bisa meraih hasil positif di kualifikasi Piala AFF U20 2025. Yang mana semoga timnas Indonesia bisa menyapu bersih semua laga tersebut. Dan tentu timnas Indonesia diharapkan bisa lolos Piala AFF U20 2025. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong dikabarkan sudah memilih 26 pemain untuk laga tim nasional Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina. Menariknya, dari 26 pemain itu, Jordi Amat berpotensi tidak diajak karena masih belum diketahui apakah masih cedera atau tidak. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan juga Cina, timnas di ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, Sumarji pun mengungkapkan ada 2 pemain yang mengalami cedera. Untuk masalah Jordi Amat, pemain JDT itu sebelumnya sudah ditepikan oleh Sintayong pada 2 laga awal grup C. Tepatnya ketika timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Hal itu dikarenakan bek Johor Darul Ta'zim itu mengalami cedera serius. Namun kini beredar kabar kalau kondisi Jordi Amat mulai membaik. Hanya saja Sumarji belum bisa memastikan apakah ex-pemain Swansea City itu bakal dipanggil atau tidak. Sebab semua keputusan ada di tangan Sintayong. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji. Sumarji menyampaikan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera. Walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan besar bisa tetap berkumpul. Hanya saja dia tidak menyebut siapa 2 nama pemain tersebut. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada 2 pemain yang cedera. Tapi menurut saya itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat tanggal 6 Oktober, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 26 pemain dikantongi Sintayong. Tapi jumlah nama tersebut masih berkurang karena kembali lagi keputusan akhir nanti ada di tangan sang pelatih. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain tapi kami juga harus tahu apakah Coach Sintayong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, jelas Sumarji. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C pada bulan Oktober mendatang. Sesuai jadwal yang ada, skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang.